Baiklah teman-teman, pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan presentasi kami tentang PSAK 210, yaitu tentang peristiwa setelah pelaporan. Baiklah, untuk materi pertama itu akan dibawakan oleh Anabella. Baik, selanjutnya perkenalkan, saya Anabella Octaviana Samosir. Saya akan melanjutkan tentang pembahasan peristiwa setelah pelaporan. Yang pertama, menjelaskan pengertian dari PSAK 210. Yang kedua, menjelaskan jenis peristiwa setelah periode pelaporan. Yang ketiga, menjelaskan perlakuan akuntansi menurut PSAK 210. Yang keempat, menjelaskan pengungkapan peristiwa setelah periode pelaporan. Dan yang kelima, menjelaskan penerapan PSAK 210 dalam studi kasus. Selanjutnya, pengertian PSAK 210. PSAK 210 adalah standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas peristiwa yang terjadi setelah akhir periode pelaporan hingga tanggal laporan keuangan disetujui untuk diterbitkan. Tujuan utamanya memastikan laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan dan adil mengenai kondisi perusahaan pada akhir periode pelaporan. Tujuan PSAK 210. PSAK 210 bertujuan untuk: pertama, menentukan kapan entitas harus menyesuaikan laporan keuangan. Yang kedua, informasi yang harus digunakan terkait peristiwa setelah periode pelaporan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kendala laporan keuangan. Keempat, membantu pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Perkenalkan, nama saya Judaria Indesima. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Jadi, di sini ada peristiwa setelah periode pertama. Yang pertama itu ada adjusting event. Jadi, peristiwa yang memerlukan penyelesaian laporan keuangan. Terus yang kedua, non-adjusting event. Peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian laporan keuangan, tetapi mungkin perlu diungkapkan. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian adjusting event. Jadi pengertiannya itu adalah peristiwa yang memberikan bukti tambahan atas kondisi yang sudah ada pada akhir periode pelaporan. Contohnya, yang pertama itu kebangkrutan, yang kedua pelanggan, yang ketiga penyelesaian perkara hukum, yang keempat ditemukannya kesalahan laporan keuangan, dan yang kelima menentukan penentuan nilai aset yang lebih akurat. Perlakuan akuntansi laporan keuangan harus disesuaikan. Selanjutnya, pengertian non-adjusting event. Jadi, peristiwa yang menunjukkan kondisi yang muncul setelah periode pelaporan. Contohnya, yang pertama kebakaran pabrik, yang kedua bencana alam, yang ketiga akuisisi perusahaan, yang keempat penurunan harga saham yang signifikan. Perlakuan akuntansi tidak dilakukan penyelesaian angka, tetapi harus diungkapkan jika material. Baiklah teman-teman, perkenalkan, nama saya Keisha Jamboree Faswendra. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini ada going concern. Going concern itu adalah asumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka panjang. Ketentuan PSAK 210, jika setelah tanggal laporan diketahui bahwa perusahaan tidak dapat melanjutkan usahanya, maka laporan keuangan tidak boleh disusun menggunakan asumsi going concern. Contohnya, perusahaan dinyatakan valid setelah tanggal pelaporan. Selanjutnya, pengungkapan menurut PSAK 210. Entitas harus mengungkapkan: yang pertama ada tanggal laporan keuangan disetujui untuk diterbitkan, yang kedua pihak yang memberikan persetujuan, yang ketiga peristiwa material setelah periode pelaporan, yang keempat estimasi dampak keuangan dari peristiwa tersebut. Lanjut studi kasus. Di sini ada PT Sejahtera memiliki piutang usaha sebesar 100 juta rupiah pada 31 Desember 2025. Pada tanggal 15 Januari 2006, pelanggan utama dinyatakan valid karena kesulitan keuangan yang sebenarnya sudah terjadi sebelum 31 Desember 2025. Analisisnya, peristiwa tersebut merupakan adjusting event karena memberikan bukti atas kondisi yang sudah ada pada tanggal pelaporan. Baiklah, selanjutnya untuk lebih lanjutnya studi kasusnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Nabila.
terima kasih kepada pemateri-pemateri sebelumnya. Perkenalkan, saya Nabila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyelesaian dari studi kasus yang sudah dibacakan sebelumnya. Dikatakan sebelumnya, kerugian piutang itu sebesar 100 juta rupiah. Jika dimasukkan ke jurnal, maka di sisi debit, kerugian piutang sebesar 100 juta rupiah. Di sisi kredit, cadangan kerugian piutang sebesar 100 juta rupiah. Dampaknya, yaitu aset berkurang, laba berkurang, laporan keuangan menjadi lebih realistis. Selanjutnya ada manfaat PSAK 210. Yang pertama yaitu meningkatkan transparansi laporan keuangan. Yang kedua menyajikan informasi yang lebih andal. Yang ketiga membantu investor dan kreditur dalam mengambil keputusan. Yang keempat mengurangi risiko kesalahan penyajian laporan keuangan. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya itu kami ada sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa menyampaikan di kolom komentar. Jadi kesimpulan dari materi tersebut yaitu PSAK 210 mengatur peristiwa setelah periode pelaporan. Peristiwa dibagi menjadi adjusting event dan non-adjusting event. Adjusting event harus disesuaikan dalam laporan keuangan. Non-adjusting event cukup diungkapkan jika material. Selanjutnya itu PSAK 210 membantu memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk pemaparan materi PSAK 210. Jadi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.